Baik, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya Muhammad Muhammad Si Akbar Akbar dari dari kelas TU22C ingin sedikit menjelaskan tentang material Material plastik Plastik dan prosesnya. ya. Ini Sini ada ada pendahuluan pendahuluan yaitu yaitu yang pertama pertama definisi definisi plastik, plastik, yang yang kedua kedua adalah adalah bahan bahan baku, baku, yang yang ketiga ketiga jenis jenis plastik, plastik, dan juga juga sifat-sifat sifat-sifat plastik. plastik. Yang Yang terakhir terakhir adalah adalah proses proses pembuatan pembuatan plastik. plastik. Di Di sini sini ada ada definisi plastik. plastik. Plastik Plastik adalah adalah material material jenis jenis polimer yang polimer yang tersusun tersusun atas atas rantai rantai monomer monomer serta serta bersifat bersifat ringan. ringan. Plastik Plastik ini ini ditemukan ditemukan pertama pertama kali kali oleh oleh Alexander Alexander Parker Parker melalui melalui pengolahan bahan pengolahan organik organik dari dari selulosa. selulosa. Kala Kala itu, itu, Parker Parker memberi memberi nama nama produk temuannya pertemuannya sebagai sebagai Parkesine. Marquesine. Seiring Seiring zaman, zaman, mulai mulai banyak banyak ilmuwan yang ilmuwan yang mengembangkannya mengembangkannya hingga hingga diperas diperas plastik plastik seperti seperti sekarang ini. sekarang ini. Umumnya, Umumnya, plastik plastik yang yang digunakan digunakan sekarang sekarang ini ini tidak tidak berasal berasal dari dari bahan bahan alami, alami, melainkan melainkan dari dari hasil hasil cracking cracking minyak minyak bumi bumi yang yang berbentuk berbentuk serbuk serbuk putih. putih. Dalam Dalam penerapannya, penerapannya, plastik plastik bisa bisa ditemukan ditemukan dalam dalam bentuk bentuk lembaran, lembaran, lempengan, lempengan, dan juga juga film. film. Dan di Dan di sini sini ada ada bahan bahan baku baku plastik. plastik. Bahan Bahan baku baku plastik plastik yaitu yaitu terbuat terbuat dari dari polystyrene, polystyrene, merupakan merupakan produk produk polipropilen polietilen atau atau disingkat disingkat sebagai sebagai PP PP sebagai sebagai bahan bahan baku baku dalam dalam pembuatan pembuatan plastik plastik yang yang biasa biasa digunakan di digunakan di industri industri kemasan kemasan makanan dan makanan dan minuman. Polipropilен polipropilen ini ini merupakan merupakan satu satu dari dari 7 jenis jenis tingkatan tingkatan plastik plastik terbaik terbaik yang yang bisa digunakan digunakan sebagai sebagai kemasan kemasan makanan dan makanan dan minuman, minuman karena karena mampu mampu mencegah mencegah terjadinya terjadinya reaksi reaksi kimia kimia terhadap terhadap tahan tahan terhadap terhadap panas panas dan dan bisa bisa digunakan digunakan dengan di ulang-ulang. ulang-ulang. Di Di sini sini ada ada jenis-jenis jenis-jenis plastik. plastik. Yang Yang pertama pertama itu itu PET, PET, eh, eh, polyethylene polyethylene terephthalate, terephthalate, dan dan yang yang kedua kedua itu itu HDPE HDPE atau atau panjangan dari panjangan dari high high density density polyethylene. polyethylene. Yang Yang ketiga ketiga adalah adalah V, V, yaitu yaitu vinyl. vinyl. Yang Yang keempat keempat ada ada LDPE, LDPE, low low density density polyethylene. polyethylene. Dan Dan yang yang kelima kelima itu itu ada ada PP PP atau atau dengan disebut disebut polypropylen. polypropylen. Dan yang Dan yang keenam keenam ada ada PS PS atau atau polystyrene. polystyrene. Dan yang Dan yang ketujuh ketujuh itu itu ada ada organ. organ. Baik, di Baik, di sini ada sini ada sedikit penjelasannya penjelasannya dari dari jenis-jenis jenis plastik plastik tersebut, tersebut, yaitu yaitu yang yang pertama pertama ada ada PET PET atau atau polyethylene polyethylene terephthalate terephthalate atau atau bisa bisa disebut disebut kode kode 1. satu. Jenis Jenis plastik plastik ini ini hanya hanya bisa bisa digunakan digunakan sekali sekali saja saja dan dan tentunya tentunya bukan bukan untuk untuk dipakai dipakai berulang berulang kali. kali. Dan yang Dan yang kedua kedua ada ada HDPE HDPE atau atau high high density density polyethylene polyethylene atau atau yang yang disebut disebut kode kode 2. 2. Jenis Jenis plastik plastik tersebut tersebut bisa bisa dikatakan yang dikatakan yang paling paling aman aman untuk untuk digunakan digunakan kembali kembali atau atau didaur didaur ulang. ulang. Dan yang Dan yang ketiga ketiga ada ada PVC atau atau polyvinyl polyvinyl chloride, chloride, bisa bisa disebut disebut juga juga kode kode 3. 3. Plastik Plastik PVC PVC ini ini merupakan merupakan jenis jenis plastik plastik dengan dengan sifat yang sifat yang lembut, lembut, fleksibel, fleksibel, dan dan dapat dapat didaur didaur ulang ulang juga. juga.
Plastik jenis ini seringkali digunakan untuk membuat pembungkus makanan, botol minyak, pipa plastik, komponen kabel komputer, dan IT, serta mainan anak-anak seperti pelampung renang. Dan yang keempat ini ada LDPE atau Low Density Polyethylene atau juga kode 4, jenis plastik yang memiliki tingkat racun rendah dibanding dengan plastik yang lain. Namun sangat disayangkan karena jenis plastik ini tidak untuk didaur ulang. Dasarnya, daur ulang LDPE ini digunakan sebagai bahan pembuat bibit bintang. Dan yang kelima itu ada PP atau polypropylen atau kode 5. Plastik PP yang bersifat kuat ini ringan dan tahan terhadap panas. Plastik jenis ini mampu menjaga bahan di dalamnya dari berbagai gangguan luar seperti kelembapan. Yang keenam itu ada PS atau bisa disebut polistiren. Bisa disebut juga dengan kode 6. Polistiren atau styrofoam ini merupakan plastik yang paling murah, ringan, dan juga dibentuk yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketujuh itu ada bahan plastik lain atau BPA, polikarbonat, dan leksan. Bisa disebut juga dengan kode 7. Kategori plastik dengan kode 7 sering digunakan dalam pembuatan aksesoris kendaraan atau pabrik lainnya. Dan di sini ada sifat plastik. Yang pertama itu ada termoset. Termoset itu yaitu jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi. Kemasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contohnya seperti resin epoksi, bakelit, adhesin melamin, dan urea formaldehida. Lalu yang kedua di sini ada sifat plastik yaitu termoplastik, yaitu jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Contohnya polyethylene atau bisa disingkat dengan PE, polistiren atau bisa disingkat dengan PS, polikarbonat bisa disingkat dengan PC, dan juga ABS. Termoplastik adalah bahan polimer plastik yang menjadi lunak jika dipanaskan. Dan di sini ada proses manufaktur plastik, yaitu yang pertama adalah kita menyiapkan bahan atau persiapan bahan. Langkah pertama proses pembuatan plastik adalah mempersiapkan bahan. Adapun bahan baku untuk pembuatan plastik adalah petrokimia seperti etilen dan propilena. Bahan baku tersebut harus dibersihkan dan diolah sebelum bisa digunakan untuk membuat plastik. Hal ini melibatkan proses pemisahan kotoran dan pemurnian bahan mentah. Bahan mentah murni inilah yang akan digunakan ke tahap selanjutnya. Dan yang kedua di sini ada polimerisasi. Setelah bahan mentah disiapkan, selanjutnya Anda akan masuk ke tahap polimeriskal. Adapun polimeriskal merupakan proses mengubah molekul kecil menjadi molekul rantai yang panjang. Polimerisasi dapat digunakan dengan memanaskan bahan mentah dengan bantuan katalis yang dapat membantu menghubungkan molekul menjadi rantai. Monomer diikat secara kimia untuk menghasilkan polimer yang bisa dibentuk dan dicetak sebagai berbagai bentuk.
Dan selanjutnya manufaktur plastik yaitu injeksi molding. Dalam injeksi molding ini adalah proses manufaktur yang cukup populer digunakan dalam pembuatan plastik di zaman modern ini. Pada proses ini, biji plastik dimasukkan ke dalam tong atau yang tabung yang sangat panas. Biji plastik yang telah meleleh kemudian disusutkan atau dimasukkan ke dalam cetakan dengan tekanan yang sangat tinggi. Setelah mendingin dan mengeras, plastik ini dikeluarkan dari cetakan dan menjadi produk jadi. Setelah injeksi molding, di sini ada blow molding. Blow molding sendiri adalah proses pembuatan plastik dengan menggunakan tekanan udara untuk menghasilkan sebuah komponen plastik yang berongga. Pada proses ini, biji plastik yang dilelehkan akan memberikan tekanan udara hingga berbentuk seperti barang yang kita inginkan, seperti botol, tangki, wadah, dan juga lainnya. Blow molding ini merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung, dikenal sebagai platform atau koridon, sampai pada titik lelehnya dan kemudian memasukkannya ke dalam rongga cetakan atau bisa disebut dengan mold. Kemudian, kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon sehingga membentuk rongga dalam dari mold itu. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarnya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhir tersebut. Lalu setelah blow molding di sini ada thermoforming. Thermoforming itu lembaran plastik yang dipanaskan ditekan ke dalam suatu cetakan. Proses thermoforming mengambil selembar termoplastik, memanaskannya secara hati-hati hingga cukup lentur, meletakkannya di atas cetakan ke bentuk yang membentuknya menjadi bentuk 3 dimensi, dan menyelesaikan prosesnya dengan memotong dan menyelesaikan menjadi bentuk produk yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ada ekstrusi, yaitu biji plastik atau pelet yang dilelehkan oleh sekrup di dalam tabung yang berpanas secara kontinu, ditekan melalui sebuah orifice sehingga menghasilkan perompang yang kontinu. Ekstrusi plastik ini dikenal juga sebagai ekstrusi plastisasi. Adalah proses manufaktur yang bervolume tinggi yang berkelanjutan di mana bahan termoplastik dalam bentuk bubuk, pelet, atau butiran dicairkan secara homogen dan kemudian dipaksa keluar dari cetakan pembentuk dengan menggunakan tekanan tersebut. Lalu terakhir di sini ada proses manufaktur plastik yaitu finishing atau tahap akhir. Tahap akhir di sini adalah dari proses pembuatan plastik adalah finishing. Plastik yang telah dicetak dalam berbentuk dirapitkan dengan cara membuang bahan plastik berlebih yang menempel di produk. Nah, tahapan ini kalian juga bisa menambah sentuhan akhir seperti menambahkan label atau mengemasnya dengan rapi produk yang telah jadi siap untuk didistribusikan. Di sini ada contoh gambar kemasan yang sudah melalui proses finishing. Baik, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang manufaktur pembuatan plastik dan juga material-materialnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.